Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8A akan membahas tentang evaluasi. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 200509740007 dan teman-teman saya Rizky Husna Merdayanti 2005097413, Rizal Aditya Mahendra 2005097433 dan nomor samaa 2005097451. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah disiplin ilmu yang dipelajari secara mendalam tentang teori dan praktiknya. Selain dari disiplin ilmu, evaluasi terkait juga dengan pelatihan dan pendidikan. Evaluasi dalam desain instruksional berfokus pada pengukuran kemampuan siswa untuk menampilkan pengetahuan dan keterampilannya yang dibangun dalam lingkungan kerja. Melakukan evaluasi dengan desain instruksional, menentukan akuntabilitas kegiatan pelatihan, menghasilkan data komparatif, menentukan tingkat keberhasilan program pelatihan dan pendidikan, menyediakan data dasar untuk potensi pengembalian investasi atau ROI, dan menjadi sumber kebanggaan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai kualitas dan proses pembelajaran, baik sebelum maupun setelah implementasi. Tujuan evaluasi dalam pendekatan ADDIE terhadap pembelajaran adalah untuk menentukan apakah kualitas sumber belajar memenuhi standar yang ditetapkan. Penentuan tersebut ditetapkan berdasarkan pada kriteria penilaian yang terbebani pada tujuan instruksional dan tujuan kinerja. Prosedur evaluasi, yaitu penentuan kriteria evaluasi, pemilihan alat evaluasi yang tepat, dan pelaksanaan evaluasi. Rencana evaluasi adalah ringkasan yang menguraikan tujuan, alat pengumpulan data, waktu, dan orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk evaluasi. Kriteria evaluasi sumatif, dan ketiga, alat evaluasi selama evaluasi disampaikan. Penilaian evaluasi dititikkan pada pengukuran kinerja. Artinya ada pendapat pakar. Evaluator terkemuka seperti Donald Kirkpatrick dan Jack Phillips telah mempengaruhi praktik tingkat evaluasi yang berbeda seperti yang diterapkan pada desain instruksional selama beberapa dekade. Di dalam buku Kirkpatrick, Evaluating Training Program, The Four Level menyempurnakan model evaluasinya sendiri untuk mengukur secara esensial. Yang pertama, reaksi siswa, apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang pelatihan. Yang kedua, pembelajaran, peningkatan pengetahuan atau kemampuan yang dihasilkan. Yang ketiga, perilaku, secara mana peningkatan perilaku dan kemampuan dan implementasi aplikasi. Yang keempat, hasil. Efek pada bisnis atau pendekatan ADIE untuk desain pembelajaran secara sistematis menilai berbagai solusi pembelajaran melalui berbagai tingkat evaluasi. Selanjutnya ada menurut artikel Philips yang berjudul mengukur ROI, tingkat kelima evaluasi berusaha mengukur satu rencana dan perencanaan aksi, reaksi peserta, dan rencana untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua, ada pembelajaran, perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta. Yang ketiga, lamaran pekerjaan, penerapan pengetahuan dan keterampilan baru peserta di lokasi. Yang keempat, hasil bisnis, apakah aplikasi peserta menghasilkan hasil di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah yang kelima, pengembalian investasi. Apakah manfaat dari hasil melebihi biaya program? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi. Itu ada tingkat evaluasi. Pada tingkat evaluasi, setiap tingkat dibedakan oleh faktor-faktor tertentu yang mencirikan cara pelaksanaan setiap tingkat evaluasi yang disebut di sini sebagai 5W dan H, dan 1H, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pendekatan ADDIE untuk desain instruksional dalam buku ini mempromosikan 3 tingkat evaluasi, yaitu tingkat yang pertama itu persepsi. Level 1 untuk mengukur hal-hal seperti persepsi siswa tentang konten kursus, sumber daya yang digunakan selama kursus, kenyamanan lingkungan kelas fisik, atau kemudahan navigasi dalam lingkungan ruang kelas virtual dan gaya fasilitasi guru.
Namun, level 1 tidak mengukur apakah pembelajaran telah terjadi. Next. Ini adalah contoh alat evaluasi level 1 yaitu persepsi. Ada yaitu bagian 1 isi kursus. Yang pertama itu tujuan kursus, seperti yang dinyatakan yaitu terpenuhi. Yang kedua konten kursus relevan dengan pekerjaan saya. Yang ketiga itu kegiatan kursus meningkatkan pemahaman saya tentang keterampilan. Yang keempat ada instruksi yang cukup diberikan untuk memungkinkan saya menerapkan keterampilan kembali pada pekerjaan. Yang kelima yaitu kursus bahan mendukung pembelajaran saya. Yang keenam audio atau visual bahan nilai tambah nilai. Yang ketujuh metode penyampaian CPT atau berbasis web yang digunakan, misalnya ruang kelas yang sesuai. Yang kedelapan ada kursus memenuhi kebutuhan belajar saya. Ada bagian kedua yaitu instruktur kursus, yaitu pengetahuan tentang materi. Yang kedua ada gaya presentasi. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi dengan jelas. Dan yang keempat adalah ada umpan balik dan arahan selama kursus. Bagian ketiga itu partisipasi siswa. Yang pertama ada partisipasi atau interaksi di kelas. Yang kedua ada kontribusi terhadap efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Next. Tingkat 2 yaitu belajar. Level 2 untuk mengukur kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas yang ditunjukkan dalam setiap tujuan dan sasaran. Namun, evaluasi level 2 tidak menjamin apakah pengetahuan dan keterampilan dipelajari selama instruksi benar-benar digunakan pada pekerjaan. Nah, seperti ini adalah alat untuk mengukurnya. Itu nanti ada employee number, ada nomor kursusnya juga. Itu ada pertanyaan seperti alasan mengikuti kursus seperti untuk pekerjaan saya, untuk kemajuan karir, untuk kewajiban, untuk ketertarikan pribadi, atau ada yang memberitahu untuk ke sini. Next. Nah, seperti ini adalah contoh alat evaluasi level 2 yaitu pembelajaran. Nanti ada pertanyaan dan ada jawaban seperti pada tabel tersebut. Next. Level 3 performa, yaitu siapa yang mengelola, yaitu yang mengelola supervisor atau pihak ketiga yang netral. Untuk apa? Untuk mengukur transfer pembelajaran yang sebenarnya. Kapan dilakukan? Pada saat periode yang dimulai setelah siswa kembali ke pekerjaan sampai tanggal siklus tugas lengkap yang memerlukan kebutuhan untuk melakukan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja diperoleh, di mana yaitu pada ruang kinerja atau on the job dalam unit kerja fungsional. Mengapa dilakukan? Yaitu untuk menentukan kemampuan siswa untuk melakukan tugas dengan konsekuensi yang sungguh-sungguh. Yang kedua, untuk menilai apakah celah kinerja telah ditutup. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan tugas kerja yang otentik. Yang kedua, ada daftar pemeriksaan kinerja. Yang ketiga, ada penilaian pengawas. Yang keempat adalah ulasan dari rekan. Yang kelima, ada pengamatan. Next. Di sini ada contoh alat evaluasi level 3 itu performa. Ada nama rencana. Di sini ada nama, ada departemen, ada kontak informasi. Yang kolom kedua itu ada ringkasan bagaimana saya akan menerapkan kembali pengetahuan dan keterampilan baru saya pada pekerjaan. Saya akan mencapai tujuan berikut dalam beberapa titik-titik hari. Ada sasaran juga apa yang akan dilakukan, ada kegiatan, bagaimana saya akan melakukannya, ada hasil juga, dan kapan jatuh temponya. Di sini ada juga nama pengawas. Nah, nanti ada juga nama pengawas dan kontak informasi. Next. Gambar selanjutnya itu adalah untuk menyajikan informasi terkait siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk masing-masing dari tingkat evaluasi untuk desain instruksional. Yang pertama itu level 1 atau persepsi. Siapa yang mengelola itu dikelola oleh guru. Untuk apa? Untuk wawasan siswa. Kapan dilakukan? Yaitu kesimpulan langsung dari kursus. Di mana itu dalam ruang kelas. Mengapa dilakukan? Untuk menentukan kepuasan dengan isi kursus. Yang kedua untuk menentukan derajat kepuasan dengan guru.
Bagaimana cara melakukannya? Itu yang pertama dengan pengamatan, yang kedua kuesioner, yang ketiga wawancara, yang keempat skala Likert, dan yang kelima pertanyaan terbuka. Untuk level 2 itu pembelajaran, itu yang mengelola itu guru atau yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan. Kapan dilakukan? Yaitu setelah selesai langsung belajar, namun bisa saja selama awal periode dengan selesai sampai aplikasi baru memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pekerjaan. Di mana itu yang pertama di ruang kelas dan yang kedua di kinerja pekerjaan. Mengapa dilakukan itu? Untuk menentukan potensi murid, yang kedua menentukan kualitas dari pekerjaan. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan ujian, yang kedua dengan permainan peran, yang ketiga dengan pengamatan, yang keempat praktik, dan yang kelima simulasi. Level 3 pertunjukan, yaitu dikelola oleh pengawas untuk mengukur pembelajaran sebelumnya. Kapannya? Yaitu saat periode awal setelah siswa kembali ke pekerjaan sampai menyelesaikan tugas yang memerlukan kebutuhan untuk melakukan pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh. Di mana yaitu pertunjukan di pekerjaan dalam fungsional unit kerja. Mengapa dilakukan? Untuk menentukan kemampuan siswa dengan tugas yang berkonsekuensi. Yang kedua itu menilai apakah celah kinerja telah ditutup. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan tugas pekerjaan asli, yang kedua dengan pertunjukan daftar periksa, yang ketiga ada pengawas penilaian, yang keempat ada ulasan rekan, dan yang kelima ada pengamatan. Next. Di sini ada lembar kerja untuk merekomendasikan tingkat evaluasi yang sesuai dan tepat. Itu praktik peluang. Tinjau tugas evaluasi pada gambar 5 dan identifikasi berdasarkan tingkat evaluasi yang sesuai. Dan sampaikan alasan Anda. Seperti menurunkan kesalahan laporan bulanan sebesar 20%. Itu berapa tingkatannya dan alasannya mengapa. Yang kedua ada mencapai peningkatan skor protes besar 25% dari pretest. Yang ketiga ada kurangi waktu untuk proses transaksi pelanggan. Yang keempat ada nilai kemampuan mengajar instruktur dalam skala 5 poin. Yang kelima ada proses keluhan pelanggan menggunakan DW, dan prosedur HOE di helpdesk informasi. Yang keenam ada mencapai skor simulasi kerja dengan rata-rata 25%. Yang ketujuh yaitu mencapai peringkat persetujuan yang memuaskan dari pekerjaan. Yang kedelapan untuk merekomendasikan minuman yang disediakan selama istirahat. Itu tingkatannya berapa, nanti alasannya apa. Baik, silakan teman saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya ada alat evaluasi. Tujuan alat evaluasi adalah mengidentifikasi atribut utama alat evaluasi yang digunakan dalam pendekatan EDDIE untuk desain instruksional. Dan hal yang harus Anda tahu yaitu yang pertama, semua tujuan. Sasaran ini strategi instruksional dan metode pengujian siap untuk diimplementasikan. Yang kedua, kriteria untuk setiap tingkat evaluasi telah ditentukan. Isinya yaitu pada tahap ADDIE lebih menggunakan evaluasi daripada penilaian, walau keduanya sering dianggap sama. Perbedaan dan persamaan antara evaluasi dan perbedaan tidak ada dalam buku ini. Namun penilaian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data komparatif dan menghindari nilai. Sedangkan evaluasi digunakan untuk menggambarkan pengukuran kriteria dan yang mempengaruhi proses keputusan. Ada berbagai alat pengukuran desain instruksional yang memiliki atribut sendiri dan efektif untuk evaluasi. Contoh alat evaluasi. Ada penelitian, kuesioner, wawancara, skala Likert, pertanyaan terbuka, ujian, permainan peran, pengamatan, praktek, simulasi, tugas kerja otentik, daftar periksa kerja, penilaian pengawas, dan ulasan rekan. Kesimpulannya yaitu evaluasi adalah proses yang sedang berjalan. Alat bantu evaluasi dari tim pembuat instruksi dalam menilai kualitas dari sumber pembelajaran, menilai kualitas
dari proses yang digunakan untuk membuat sumber pembelajaran tersebut, yang mempunyai objektif menunjukkan pedoman untuk melakukan evaluasi dalam pembelajaran yang berbentuk instruksi. Hasil dari tahap evaluasi adalah rencana evaluasi. Artefak utama dari rencana evaluasi adalah bagian ringkasan yang menunjukkan 5W dan H untuk masing-masing 3 tingkat evaluasi. Selama pertemuan klien di mana rencana evaluasi disampaikan, biasanya 1 dari 2 hal terjadi. A. Klien meminta perubahan pada rencana evaluasi, atau jika permintaan klien berubah, revisi rencana evaluasi sesuai dan menyerahkan rencana evaluasi yang direvisi. Dan B. Klien puas. Jika klien puas, maka mendapatkan dukungan yang sesuai. Sekian, terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 8A atas pemaparannya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau interupsi di kolom chat. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, mungkin dari kelompok 8A bisa menutup presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.